Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ti Pak RT masih sehat walafiat. Walaupun banyak ini permasalahan-permasalahan yang terjadi, tapi tidak berefek Pak Pak RT. Alhamdulillah. Ti Pak RT sejauh ini banyak sekali olopoli masukan ini dari warga Mangotata Maudlai, baik yang di dunia nyata maupun di dunia maya ini terkait masalah olopon didikan. Mau lu orang yang jaga mengeluh, ini Pak RT sampai anak yang suka jaga sekolah-sekolah. Iya. Ini memang tahu ganti Pak RT yang kasih libur. Ini Pak RT ini sampai anak ini aku tidak naik-naik kelas. Ini memang tahu bukan Pak RT yang guru, bukan kepala sekolah. Nah, alhamdulillah karena permasalahan begitu banyak terkait ini pendidikan yang sekarang masuk. Alhamdulillah Pak RT Polres mengundang tim Sukma datang kamar. Alhamdulillah. Selamat siang Ibu Sukma. Selamat siang Pak. Sehat Ibu? Alhamdulillah saya sehat. Di PR saya sehati. Sehat Ibu belum cair. Batin. Lahir batin belum cair ini anggaran. Berarti mau dia lahir batin kalau pencairan itu berhubungan lahir. Bisa. Kalau pencairan itu berhubungan kesehatan lahir itu Pak RT. Cuma kan menurut Pak RT yang penting rakyat itu dilayani. Betul. Itu prioritas Ibu Sukma. Ya, Allah. karena kalau tidak dilayani itu jadi masalah terus. Betul. Malah 1 kali 25 jam Pak RT bertugas. Indah waktu itu 24 jam. 1 28 jam. Beli Pak RT tali 1 jam. Ini untuk warga masyarakat Pak RT dimanapun Anda berada, Pak RT sekarang sudah dengan DP Pakar yang akan kupas tuntas ini. Bagaimana ini masalah pendidikan ini. Utamanya yang ada di Gorontalo, dan siapa tahu ini bisa menjadi solusi untuk Indonesia. Jangan tuntas dah Pak RT. Tidak tuntas. Pendidikan tidak ada luas. Oh begitu. Kali ini pendidikan. Tapi minimal hari ini orang bicara daging sama Ibu. Iya, insya Allah. Orang akan bahas itu. Nah, ini karena Ibu dada-dada ini permasalahan. Apalagi kan kemarin ini Pak RT baru baca pesan dari Ibu tentang parenting, pola asuh. Artinya mungkin masih ada hubungannya Ibu ya? Ada hubungan. Di mana DP hubungan antara parenting dengan pendidikan itu kalau? Ya sebenarnya kan parenting itu juga sebenarnya tidak terlepas dari pendidikan. Karena kan pola asuh bagaimana kita mengasuh anak, ya kan, sementara pendidikan itu kan seyogianya kan pendidikan paling awal anak itu dari keluarga. Kalau kita bicara keluarga, maka kita bicara parenting. Begitu juga sebaliknya. Pendidikan itu tidak akan ini tanpa parenting juga. Jadi parenting itu dia memang kan pendidikan awal, dan ketika anak sudah memasuki sekolah, maka pendidikan di sekolah itu akan membantu memperkuat apa yang sudah dibentuk oleh orang tua dalam parenting, pola pengasuhan. Berarti dengan kata lain Ibu Sukma, misalnya iyo kan mapilo sekolah mai, artinya tidak ada lagi nih tanggung jawab kepada orang tua. Tidak begitu Ibu ya? Tidak begitu. Kadang-kadang kan ada yang begitu. Itu kan bentukan awal, pendidikan awal anak itu di dalam keluarga. Itu kan DP fondasi, DP awal banget gitu kan. Kemudian itu diperkuat oleh sekolah di pendidikan dini juga. Sekolah itu tanda kutip hanya memperkuat. Iya, memperkuat. Karena waktu anak baru 24 jam paling kalau jam tuh sekolah. TK kan paling 1,5 jam, 2 jam. SD paling lama SD, SMP, SMA sama paling lama 5 jam. 5 jam. Itu pun kalau jam berikut daripada 19 jam selanjutnya kan. 5 jam itu pun kalau tidak balau ke Ibu ya? Ya. Kalau macam Pak RT lalu kan Pak RT teman-teman aja balau ke Ibu. Pak RT kan. Tapi Ibu tidak usah bilang. Tapi perbalakannya menjadi Pak RT. Iya, alhamdulillah. Karena memang Tuhan menakdirkan yang lain. Ya, Masya Allah. Untuk teman-teman di Pak RT yang ketinggalan dari Pak RT belum maaf wah. Dulu orang lakukan sama-sama, sekarang tidak. Pak RT baru ke Ibu Sukma. Ibu, nah artinya penting ini pendidikan antara orang tua dengan sekolah. Sangat penting. Harus ada kerjasama mungkin ya. Betul. Harus itu harga mati sebenarnya. Maksudnya itu syarat mutlak. Harusnya sekolah-sekolah menjadikan itu sebagai syarat utama. Ketika anak mendaftarkan, alhamdulillah kebetulan betul oleh sekolah oleh Pak RT. Oh, ada sekolah Ibu? Saya ada mengelola sekolah saya. Saya itu alhamdulillah punya sekolah TK dan sekolah SD juga. Jadi dan saya ketika anak-anak masuk di sekolah saya itu syarat utama saya itu adalah orang tua harus bisa kerjasama. Saya tidak mempermasalahkan soal yang lain-lain. Kadang-kadang kan untuk sekolah itu kan anut jamo tota jahaha pali Pancasila ulima bahasa jamu wali memasuk. Sekarang begitu kan, kalau saya tidak. Bahkan masuk ke SD anak belum bisa membaca pun it's okay, tidak masalah.
Oke. Yang penting syaratnya cuma satu, harus ada kerjasama orang tua. Orang tua harus mau kerjasama dengan pihak sekolah. Karena sekolah itu tidak akan bisa berbuat banyak Iya. tanpa ada support orang tua. Gitu. Dan sebaliknya juga, orang tua itu akan sangat terbantu proses pengajaran, proses parenting, pola asuhnya dengan pendidikan dari sekolah seperti itu. Jadi Aida ada di Pak RT. Ada kaitologi. 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 Jatan bahasa Allah betul. Ibu, kira-kira apa yang menjadi dasar ini, tantangan dasar untuk pendidikan itu supaya dia bisa berhasil di kemudian hari? Iya. Menurut Ibu Sukma Walalauti. Sekarang yang menjadi tantangan dari pendidikan itu adalah kalau kita lihat sekarang ya, kurikulum. Kurikulum Ibu. Iya. Kurikulum itu kan apa namanya, kita lihat kan pertama ya, kurikulum itu berubah-ubah gitu kan ya. Oh iya. Ya, terus berubah terus apa namanya, belum efektif kalau menurut saya ya, masih banyak belum gini. Sebenarnya dari pemerintahnya sendiri programnya bagus. Tapi diterjemahkan ke bawahnya itu yang kadang-kadang masih rancu Rumit ya. gitu ya. Iya, kayak misalnya contoh dulu ada full day, pemerintah menginginkan soal full day school gitu kan. Sebenarnya itu bagus, sebenarnya konsepnya bagus, itu sangat membantu orang tua, membantu anak. Dengan perkembangan zaman sekarang, orang tua dua-duanya bekerja, kemudian ketika di rumah juga mereka tidak efektif dalam memberikan pengajaran pendidikan pada anak, sehingga maka ditambahkan waktu belajar dengan full day. Cuma diterjemahkan dengan salah. Diterjemahkan dengan salah, yang kedua juga tidak ditunjang dengan sarana yang memadai. Harusnya full day itu membuat anak menjadi, bukan jadi gini, full day itu ditambahkan waktu belajar, bukan anak dijejali matematika, dijejali IPA, bukan. Jadi bukan les tamambo untuk full day. Jadi sebenarnya full day itu melatih anak untuk supaya mereka punya keterampilan hidup, life skill. Misalnya melatih mereka tentang sains, kenapa sih gunung berapi, atau misalnya melatih mereka tentang bagaimana mendaur ulang sampah, hal-hal seperti itu. Jadi soft skill, life skill ya. Life skill dan soft skill juga. Cuman kan memang kesulitannya adalah ketika ini digagas tidak dibarengi dengan kesiapan sarana prasarana juga. Benar. Jadi atau psikologi susah menerjemahkan. Patah pengolah buat siswa-siswa botian ajari matematika. Itu kan. Padahal kan harusnya dibekali misalnya ada kompor-kompor kecil aja, mereka memasak. Memang. Nanti Pak Eti suka sekali Ibu tata boga begitu. Pelajaran favorit si Pak Eti KTK, kerajinan tangan dan keterampilan. Di akhir itu Ibu mau ganas kuning ya. Gaga itu Ibu tata boga. Artinya harus disiapkan juga Ibu. Betul. Jadi itu selain kurikulum, juga tantangan yang berikutnya adalah banyak orang tua yang tidak tahu sebenarnya ini anak ini mau dibawa kemana pendidikan anak ini. Jadi kan sekarang Mas Hati-Hati Pak RT kan psikologi kan data banyak di sekolah. Banyak dengan menawarkan berbagai macam ciri. Dia berbagai macam ciri khas, keunggulannya masing-masing. Ada sekolah yang mengedepankan Inggris, bahasa asingnya. Ada sekolah yang mengedepankan agamanya, ada sekolah yang mengedepankan karakter, ada sekolah mengedepankan sains gitu kan, ada macam-macam. Nah, orang tua kadang-kadang mereka memilih itu tidak berdasarkan pada tujuan. Jadi dari awalnya orang tua tidak bersama-sama untuk goal setting saya pengen anak saya ke depan menjadi ilmuwan yang pintar bahasa asing. Maka pilihlah dia gitu loh. Sekolah yang memang mengedepankan itu gitu ya. Nah, sekarang orang tua bilang, saya pilih sekolah yang sesuai. Tapi masalah pemilihannya itu mereka pemilihannya sepihak gitu. Sepihak itu artinya begini, orang tua memilih hanya berdasarkan pada keinginan orang tua. Tapi tidak memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak. Betul. Gitu loh. Misalnya ada orang tua yang pengen supaya anaknya masuk di sekolah. Ini yang sering saya dengar ya. Ada orang tua yang belum maaf Bu, itu tidak mendiskreditkan, tidak mengucilkan. Ya mengecilkan gitu ya, bukan ya. Tapi ini pengalaman yang saya alami dengan klien saya. Jadi ada orang tua yang karena pengen di akhirat nanti pakai mahkota katanya gitu ya. Jadi anak dimasukkanlah ke sekolah tahfiz misalnya.
Tapi si orang tua tidak memperhatikan kondisi anak. Di tahfiz itu kan mereka kan full hafalan. Iya. Sementara ada anak yang dia pintar tapi lemah ingatan. Maksudnya daya ingat kan IQ itu kan ada macam-macam Pak RT. Oh, ada Ibu ya? Saya, Hmm. ada yang dia bagus di angka, ada yang dia bagus di verbal, ada yang dia bagus di ingatan, ada yang bagus di abstraksi gitu kan. Nah, ini anak mungkin dia bagusnya di verbal, kata-kata gitu ya, atau di angka, matematik. Tapi dipaksa orang tua masuk ke sekolah tahfiz yang notabene itu harus hafalan. Sementara di satu sisi secara IQ anak ini lemah hafalan. Yang terjadi apa Pak RT bisa bayangkan kan? Tidak tahu Ibu, tidak bisa bayangkan. Coba bayangkan di Pak RT, botinya amila tamanilo sebab hafal. Iya. Masa 7 dia dorang hafal, tua bunyi satu hambulah satu ayat. Ya hafal ya atuh. Susah. Oh, karena Jadi dia kalau anak-anak lain bisa menghafal 1 minggu hafal 1 juz, anak ini mungkin 1 minggu 1 ayat aja belum bisa dihafal. atuh. Kan yang terjadi apa? Dia stres, dia tertekan. Iya. Karena apa? Dia dimarahi oleh guru, dia Dibully. dibully oleh teman-teman, belum disalahkan oleh orang tua. Kenapa anak lain sudah bisa bahas, kenapa nggak Karena belum bisa. Nah, Harap jam halu teh bayaran kita bayar. udah mahal buat sekolah termahal buat sekolah muti gitu kan. Iya. Padahal emang anak minta gitu kasih sekolah termahal kan tidak orang tua kan. Itu. Jadi yang ada akhirnya saya banyak menemukan, bukan banyak, ada beberapa klien saya yang datang ke saya dalam kondisi mereka jadi fobia sekolah. Jadi alih-alih kasihan untuk menjadi cinta Al-Quran, belum maaf yang ada mereka malah jadi fobia Al-Quran. Saya ada anak yang bahkan lihat huruf Arab pun dia gemetar. Anak itu dipaksa, dan pemaksaannya itu pula tidak dibarengi dengan pola asuh tadi itu yang ini contoh keterkaitannya Uti. Jadi ketika misalnya orang tua memasukkan anak ke sekolah tahfiz, ya jangan anak dong yang dipaksa untuk menghafal, kan egois sekali Pak RT. Orang tua mau suka pakai mahkota di akhirat, anak yang dia mau suruh bahapa hingga orang tua ti mama papa hafal kan dia harusnya kan sebelum anak menjadi tahfiz orang tua dulu dong. Melalui proyek pribadi, melalui kepentingan orang tua. Kepentingan orang tua kok orang anak yang disuruh susah tanpa memperhatikan kondisi dari si anak. Apakah siap secara mental, siap secara fisik juga. Betul. Nah itu tantangan antara lain. Tantangan lainnya juga misalnya kayak sekarang tantangan terkait dengan kemajuan teknologi. Karena sekarang sudah menjadi tantangan bukan tuntutan ya. Di sekolah-sekolah itu banyak yang harus pakai gadget gitu ya. Sementara di satu sisi anak-anak juga tidak boleh terlalu banyak terpapar gadget. Betul. Gitu kan? Anak ini menjadi tantangan. Kalau guru atau pihak sekolah yang paham tentang perkembangan anak, ini bisa bagus. Tapi kalau ada guru yang tidak paham atau sekolah yang tidak paham tentang perkembangan anak, ini dia bikin rata, fatal lah ini. Bisa fatal. Antara lain misalnya apa, guru yang paham misalnya apa, guru yang paham bagaimana pengaturan waktu, bagaimana strategi-strateginya, seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit dari banyak tantangan-tantangan sebenarnya Pak RT. Nah Ibu, ini kan artinya juga itu dari segi pendidikan mendasarnya ya. Nah ternyata juga di pendidikan ini kan juga tidak hanya dari usia dini, tapi juga ternyata ada kelompok-kelompoknya, ada SD, SMP, SMA. Nah ini kira-kira kalau orang akan membangun karakter itu supaya ini anak tidak salah pilih nanti, orang tua tidak salah pilih, itu bagaimana caranya Bu? Orang supaya bisa tepat memilihkan ini loh kebutuhan anak, supaya orang tuanya juga punya referensi. Alih utama berarti walau dia mai. Bagaimana itu kira-kira Bu? Biasanya kalau anak-anak betul. Jadi untuk kebutuhan anak itu setiap tahap level grade sekolah itu biasanya berbeda ya. Kalau usia dini misalnya kayak TK, itu kan mereka sebenarnya lebih banyak kepada pengenalan, pengenalan tentang dunia vokasi, pengenalan tentang dunia luar, pengenalan tentang dunia sosial, seperti pengenalan tentang bagaimana berinteraksi dengan orang. Jadi dia banyak berfokus kepada karakter sebenarnya. Bagaimana dia bisa menjadi empati dengan orang lain, bagaimana dia bisa menjadi sayang guru, menjadi cinta sekolah. Sebenarnya itu di usia dini itu penting sekali. Makanya Pak RT. Pak Guru RT. Pak Ibu. Makanya Pak Ibu. Pak Guru RT. Panggil saya Pak Guru RT.
Padahal Pak Guru, oh, Ya Allah. padahal potongan guru latihan waktu nunggu SD, mana kepala sekolah latihan SD. Tapi Terus bukan kepala sekolah yang jahat kan Ibu? bukan Ya. kepala sekolah yang sangat-sangat baik, Oh, yang alhamdulillah. dicintai, Masya Allah. Mau sama TRT Ibu? Ya. Nah, jadi ketika ketika TK itu sebenarnya itu adalah momen yang sangat penting dalam pendidikan. Momen penting sekali dalam pendidikan untuk bagaimana membuat anak itu menjadi cinta belajar, cinta sekolah. Itu di situ. Cinta orang tua gitu, cinta sesama, itu momen yang sangat penting sebenarnya. Ya, jadi tentang bagaimana hidup dan karakter itu ditanamkan pada usia Dikenalin Bu ya? Iya, usia dini. Kemudian ketika dia SD mulai mengarah kepada pengenalan tentang vokasi. Oke. Tentang vokasi itu bahwa di dunia ini ada berbagai macam pekerjaan, ada berbagai macam cara untuk kau bisa hidup. Ada ini, ada ini, ada ini. Kasih mereka gambaran yang jelas tentang itu. Gitu. Selain juga tentang bagaimana bersosialisasi dengan teman, dengan guru, seperti itu. Kemudian ketika SMP, ketika mereka sudah mengenal, SMP itu mereka sudah mulai ancar-ancar memilih. Kayaknya kita waktu SD dulu itu kita pernah diajari sama tipe guru, kayaknya mau jadi YouTubers itu bagus gitu, misalnya. Nah ketika SMP dia sudah mulai nih, kayaknya kita YouTubers deh, berarti entertain gitu kan. Nah sudah mulai gitu. Itu mulai, nah ketika SMA itu sudah mulai menentukan pilihan. Sudah mantap Ibu ya? Karena kita SMP itu pengen, jadi kayaknya mulai cari-cari kan. Oh kalau mau jadi YouTubers itu berarti apa yang mesti mau masuk sekolah apa. Jadi ketika SMA sudah mulai mengarah ke situ, apakah dia masuk SMK atau SMA gitu, yang mengarahkan dia untuk bisa menjadi YouTubers yang baik gitu. Kemudian setelah SMA itu, nah baru dia memilih perguruan tinggi yang tentu yang spesifik, lebih spesifik gitu. Jadi sebenarnya harusnya ada kesinambungan. Pemilihan sekolah itu dari ketika dia TK sampai dengan dia SMA bahkan harus ada kesinambungan. Jadi Jamuali buku cuma karena berdasarkan karena menurut Tante Molly kemarin itu kan cuma karena berdasarkan tetangga dia kata siapa anak dibilang ada siapa tetangga itu katanya sekolah di sekolah tua Bangan malu sekolah bagus di Wabangan sana karena dia bertingkat apa segala jadi posibilitasnya pertama SMP mau sekolah yang jadi jangan karena itu gitu loh. Jadi kita harus tahu ini anak kita mau ini kemana. Nah, peran orang tua adalah membantu anak untuk mengenali dirinya gitu. Jadi harus kita dampingi dari ketika dia TK, kita sudah mulai melihat dari TK itu dia arahnya kemana. Misalnya dari TK ketika karakter, ternyata dia sulit bergaul gitu misalnya. Terlihat kan Ibu ya? Iya, bisa terlihat. Jadi itu yang kita mulai arahkan. Jadi kita cari sekolah nanti yang misalnya masuk SD yang memberi dia kesempatan untuk bisa explore dengan lingkungannya, bisa bergaul dengan baik, yang lingkungan pergaulannya mengajarkan tentang bagaimana itu interaksi sosial yang baik. Jadi fokus ke situ. Ketika TK kita lihat dia kayaknya Tiop kayaknya susah, misalnya susah terbuka, tertutup gitu misalnya. Tidak mau seperti anak-anak lain lincah, berarti apa masalahnya? Nah kita cari SD yang mungkin kira-kira bisa mensupport supaya perkembangan yang kita lihat terhambat ketika TK itu bisa jadi maksimal ketika dia SD. Harusnya seperti itu. Berarti memang butuh ini, artinya orang itu tidak boleh hanya berdiam diri, menyerahkan full itu ke sekolah. Itu salah besar Ibu ya. Lalu yang jangan malu Tante Molly itu mau masuk sekolah cuma karena berdasarkan usian tetangga. Jamuali itu. Jadi boleh tetangga tuh tua banget gagas sekolah Leo, kalau gagas sekolah Leo. Baru kita tidak menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan anak. Mau kisah tak ini. Ya betul kan. Kayak ada saya punya klien itu kayak pasien saya Pak RT. Jadi pernah datang ke saya, itu dia mengalami trauma mental yang lumayan. Trauma mental yang lumayan karena apa? Dia sekolah, tapi ini bukan di Gorontalo. Alhamdulillahnya bukan di Gorontalo. Jadi trauma mentalnya kenapa? Karena ternyata orang tua salah memilih sekolah. Jadi orang tua ini memilih sekolah yang bagus, mahal mahal dah Pak RT lah ilang baru aru gaji boti gaji itu PNS boti Pak RT udah 5 bulan gaji itu mau bayar 1 bulan SPP. Sisa boti. Jadi mahal ini sekolah ini memang mahal. Tapi akhirnya membuat si anak ini malah jadi tidak baik gitu, malah jadi pemberontak, lalu mengakali pokoknya jadi kepala angin, jadi kepala batu apa segala macam karena ternyata dia mengalami luka mental yang luar biasa gitu. Luka mentalnya luar biasa karena apa? Karena
ternyata tuntutan di sekolah tidak sesuai dengan kondisinya dia, gitu. Hmm. Nah, macam yang saya cerita tadi itu, jadi ini dia masuk di sekolah yang sekolah internasional. Iya. Jadi kan bahasa asing terus gitu kan. Nah, sementara ini jadi kemampuan bahasa itu menjadi nomor 1. Sementara ini anak ini kasihan, dia kemampuan bicaranya agak terhambat. Jadi Oh, misalnya dia jaboti apa jelas, iya. artikulasi dia jaboti jelas atiol. Mm-mm. Yang terjadi adalah apa? Ketika dia masuk di sekolah itu yang menuntut dia untuk kemampuan komunikasi, kemampuan Yang baik. berbahasanya bagus. Karena tugasnya di sekolah itu hampir setiap hari mereka harus bisa presentasi in English dan sebagainya gitu kan. Mm. Sementara ini anak justru sulit bicara. Oh. Jadi ketika dia harus presentasi dan sebagainya, dia Jadi kayak ketambahan merasa, masalah ya, lagi. dia dibully, kemudian dia lihat teman-temannya bisa bicara dengan bagus, dengan lancar, dia jadi kayak semakin minder, jadi anak bukannya semakin pintar, semakin bagus, malah jadi semakin terpuruk, akhirnya menyebabkan dia luka mental itu yang akhirnya dia justru berperilaku justru terbalik dari apa yang diharapkan. Gitu. Ini kan fatal. Sama dengan memenjarakan anak itu ibu ya. Atau Saya. padahal gak dapet wolo sekolah Padahal kan harusnya kan dia pilih saja sekolah yang memang sesuai dengan kondisinya karakteristik anak anak. gitu kan. Benar ibu. Ibu misalnya kan model yang di mola ada yang bilang orang harus bantu anak untuk bisa sampai ke tingkatan SMA misalnya biar dia lebih fokus apa yang dicita-citakan terjadi. Nah, ada model kasus oleh Pak RT itu kan Pak RT kan cita-cita malah tentara. Lali RT. Nah, apa yang salah di situ, Ibu? Kalau saya tipe RT, yang salah Pak RT itu kurang diet. Oh. Ilo tabul Ibu semua, Ibu tahu. Kurang diet Ibu ya? Diet mantap, tentara RT Pak RT. Iya, pilih malah kita ini suka perang itu malah mengurus warga. Diet kayak. Iya, jadi terutama puasa. berarti perlu Allah itu jadi hilang gang 105 model tipe RT begini masuk tentara boleh diet Ibu ya. Ini saran yang baik Ibu. Perlu dipertimbangkan ya. Ya, Kalau Ibu. terkait dengan yang tadi Pak RT Yeah. tanyakan itu, Ya. sebenarnya bagaimana peran orang tua? Jadi peran orang tua di situ sebenarnya bukan menjadi penentu. Oh, tidak juga jadi penentu Jangan ya? jadi penentu. Orang tua itu mengarahkan. Hmm. Nah, ini ada pilihan ini. Kondisi kamu itu begini loh. Kamu sadar tidak kalau kamu itu sebenarnya walaupun kamu pendiam, tapi kamu kalau bicara, kemampuan bicara kamu itu bagus loh. Oh, benar. Mau nggak kamu coba jajali ini? Kalau kamu jadi ini, maka kamu akan bisa jadi apa? Oh. Kalau kamu memilih ini, ke depan yang akan kamu hadapi adalah ini. Gitu loh peran orang tua. Tapi pada akhirnya terserah. Terserah anaknya yang memilih. Ya, sama dengan saya waktu itu Pak RT. Saya pengalaman saya ini ya. Memang tidak mudah. Bahkan saya yang psikolog pun merasa bahwa tidak semudah itu. Jadi saya itu punya anak yang sulung saya itu ini anak-anak ini saya soplot. Anak sulung saya hukum, anak nomor 2 dokter. Kan kalau anak nomor 3 saya kan berkebutuhan khusus etiolog kan tipikal. Jadi di SLB. Nah, yang tua ini saya sudah bilang, "Nak, kamu nanti masuk hukum." Kenapa masuk hukum? Karena kamu orangnya seperti ini loh. Kamu cocoknya begini, kamu itu orangnya begini. Dan nanti kalau kakak sudah selesai, kakak bisa ini yang bisa kakak tempuh. Oke, deal gini. Tiba-tiba Mas Salio Mamuti UMPTN masuk. Tiba-tiba dia sudah, jadi bagaimana masuk ke hukum apa? Kakak masuk komunikasi UPI. Jadi tidak masuk hukum. Jadi tidak mengikuti apa yang saya ini kan. Sarannya. Saya kalau mau ikut saya emosi, saya marah karena ini saya bilang hukum dari SD. Saya sok kasih gambaran dia tentang itu gitu. Tapi akhirnya karena dia menentukan ya it's okay, saya menghargai. Oke. Itu pilihan kamu. Tapi saya tanya apa nak alasan kamu kenapa kamu pilih komunikasi? Terus dia bilang karena kakak tidak pintar komunikasi. Memang saya anak ini agak pendiam. Anu tipe talio, zaman itu amane selede kan. Jadi agak pendiam. Jadi karena dengan alasan, cuman itu alasannya dia bilang. Karena kakak tidak pintar komunikasi. Jadi kakak pengen pintar komunikasi. Makanya kakak dengan belajar di situ. Masuk di akal dan saya bilang, "Oke, good." Saya bilang, "Oke, baguslah." Bunda menghargai gitu. Silakan. Ayah sudah masuk, alhamdulillah lulus di UPI apa segala macam sampai sudah selesai. Setelah dia sarjana, baru dia
cerita, curhat ke saya. Dia bilang seandainya kalau bisa diputar waktu, dia baru menyadari ternyata apa yang saya sampaikan sama dia itu benar. Dalam tanda kutip sebenarnya kalau mau tanya kamari bilang menyesal Tiali kan tidak boleh Tidak menyesal boleh, ya. iya, Karena saya karena bilang sudah nggak boleh disesali ya. Nah, tidak ada kata penyesalan. Karena itu pilihan yang kau pilih dalam kondisi sadar dan kau punya alasan. Jadi tidak boleh menyesal. Iya. Tapi tetap dia bilang seandainya waktu bisa diulang, kakak akan ikuti pilihan bunda karena ternyata pilihan bunda itu benar. Gitu. Baru sadar hati di Ya, akhir ini. nah Bu. itu missing itu masalahnya di mana terjadi? Karena apa? Saya pendampingannya tidak total. Jadi saya memberikan, tapi saya tidak mendampingi secara total karena pada waktu itu saya lagi studi, jadi kan tinggal terpisah. Oh iya, hati Jadi we. ketika dia Tidak jalan akhirnya. ya, ketika SMA-nya dia jauh dari saya, jadi tidak optimal pendampingan saya sehingga dia lebih banyak Mendengarkan masukan dari yang lain. Tapi pada akhirnya dia menyadari bahwa ternyata ini benar. Nah, Ibu, ini karena mangope 1 jam po itu unggul-unggul. Mau bisa tuh Nah, iya. perasaan baru 1 menit. Karena saking asiknya Ibu, karena ini dunia pendidikan kan memang jadi sesuatu yang enak untuk diobrolkan. Nah, ini sekaligus closing statement. Kira-kira pendidikan yang tepat itu kira-kira yang bagaimana Bu Sukma supaya ini menjadi pembelajaran juga untuk orang semua yang ada di Oke. Terima kasih. Sebenarnya ayah, bunda, mama, papa ya, kalau memilih pendidikan yang tepat itu tentunya berorientasi pada kebutuhan dan kondisi anak. Ya. Jadi jangan memilih sekolah hanya berdasarkan pada keinginan kita pribadi tanpa melibatkan anak gitu. Jadi ketika kita merasa bahwa ada sekolah, ada pendidikan yang baik, kita libatkan anak. Kita sampaikan kepada anak terkait dengan pilihan kita, harapan kita. Dan kita combine-kan apa harapan kita dengan harapan anak. Dan jangan lupa, sebagai orang tua tentunya harusnya kita yang lebih memahami anak kita. Sehingga kita yang paling tahu kondisi anak kita, dan kita juga harus tahu kebutuhan anak kita gitu. Dan tentunya tidak mengabaikan dengan apa yang dia sampaikan. Dan berikutnya yang paling penting adalah pilih sekolah yang tepat. Jangan pilih sekolah hanya berdasarkan pada kata orang, kata A, kata B, kata C, tapi betul-betul pilihlah sekolah yang sesuai dengan kondisi anak. Kondisi anak dan kemudian kondisi kita juga. Ini tadi yang mungkin lupa ya Pak RT ya. Saya sampaikan untuk memilih sekolah itu ini perlu sekali. Memilih sekolah yang tepat itu satu dia harus sesuai dengan kondisi kebutuhan anak. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan tujuan kita. Kita menjadikan anak kita menjadi apa dan anak kita juga pengen menjadi apa gitu kan. Dan yang ketiga, sesuaikan dengan kondisi finansial kita. Gitu. Benar. Jadi jangan memaksakan gitu ya. Seandainya ada sekolah yang kita merasa betul-betul cocok tapi kita merasa tidak mampu, cari alternatif. Bukan berarti cari sekolah yang lain, tidak. Bisa cari sponsorship, cari beasiswa atau apa. Tapi itu kita sudah perhitungkan. Dan kalau perlu menabung dari sejak anak kita dari bayi. Gitu, untuk mendapatkan sekolah yang tepat. Kalau DPR tidak baik Ibu? Kalau para setiap bayi Mapanggola suruh bekerja. Cari duit. Cari beasiswa juga boleh Ibu. Cari beasiswa gitu. Dan sekarang itu penting sekali. Maksudnya selain itu juga mengajar anak untuk fight. Oh betul. Gitu. Di situ itu dia. Pilihlah sekolah yang tepat, pilihlah pendidikan yang tepat buat anak berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi anak, dan please sebagai orang tua kita jangan tutup mata dengan pendidikan anak. Jangan hanya melepaskan kepada sekolah, karena sekolah hanya sebagian kecil dari waktu anak. Sebagian besar kehidupan anak itu ada bersama kita. Kira-kira itu Pak RT. Allah, Ibu Sukma ini luar biasa sekali, dan pada intinya ini jangan hanya ada kepentingan orang tua di balik pendidikan anak. Jadi tolong lebih bijak lagi, lebih eksplor lagi terhadap anaknya, dan insya Allah informasi ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk kita semua, terutama warga LIPA RT yang punya anak-anak.
Baik. Sama Tante Molly. Tante Molly. Jangan lupa sama Tante Molly Boito. Insya Allah ini bisa menjadi referensi yang baik dan insya Allah terus memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Amin. Ya Terima Rabbal kasih banyak Alamin. Ibu Sukma. Terima kasih, Saya Pak tahu politik Ibu RT. suka mau pergi di tempat yang lain dan saya tidak akan menahan. Ya, Tipe ya, itu ya, tidak akan betul, menahan betul, Ibu betul. Sukma. Tapi kalau misalnya tipe itu mau ulang-ulang, tolong datang lagi Ibu Sukma. Siap dengan senang. Iya. Kita Satu. bawa bembi dulu Ja. tetangga. Satu lagi Ibu Sukma. Saya. Jangan blokir nomor Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.